Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Bapak harap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar, khususnya untuk materi kimia pada pagi hari ini. Bapak harap kalian bisa mencermati setiap materi yang nanti akan Bapak sampaikan, sehingga kalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang sifat-sifat koligatif larutan. Memahami sifat materi itu sangatlah penting, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kalian, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Semakin kita mengenal karakter sifat suatu materi dan zat, maka kita akan bisa mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi segala sesuatu, terkhusus permasalahan seperti COVID-19 di saat ini. Dan Bapak harap kalian nanti di tengah materi pembelajaran mengisi daftar absensi yang nanti akan Bapak kirimkan linknya pada saat proses pembelajaran, yaitu menggunakan Google Form, dan kalian semua harus mengisinya sebagai bukti kehadiran atau keikutan dalam pembelajaran daring di pagi hari ini. Koligatif larutan. Yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan adalah suatu sifat fisis larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Nanti ada beberapa pengetahuan yang bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat koligatif ini. Misalnya, kita dapat mempelajari tentang bagaimana mencairkan salju yang menutupi di jalan raya pada saat musim dingin, menggunakan obat tetes mata atau cairan infus, dan bagaimana cara mendapatkan air murni dari air laut. Kita dapat menentukan massa molekul relatif zat yang terlarut dalam suatu larutan, dan masih banyak manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan. Ada 4 hal, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik dari suatu larutan. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Itu termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan dapat membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Mari kita masuk ke materi pembelajaran. Di dalam mempelajari sifat koligatif larutan, nanti kalian akan mengenal tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi ini sudah kalian pelajari di semester 3 dan semester 4 kemarin. Kemarin ada 4 macam konsentrasi yang kita pelajari, namun yang berkaitan erat dengan sifat koligatif itu hanya 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi molar, yang kedua konsentrasi molal, dan yang ketiga adalah konsentrasi fraksi mol. Nah, yang pertama ini ada salah ketik, ini bukan molal tapi molar pakai R. Perhatikan contoh berikut ini. Bapak memberikan contoh, ada sejumlah zat dimasukkan ke dalam sejumlah pelarut, di mana zat yang kita larutkan adalah 6 gram urea,
kemudian jumlah pelarutnya adalah 500 mili atau setengah liter. 6 gram urea kita masukkan, kemudian kita aduk, maka kita akan dapat menentukan konsentrasi larutan yang dihasilkan, yaitu dengan menggunakan rumus molaritas gram per mr dikalikan 1 per liter yang kalian pelajari di semester 3 dan 4 kemarin. Sehingga kalau kita masukkan datanya, 6 gram dibagi mr urea 60 dibagi setengah liter larutan, maka hasilnya 1/5 mol per liter atau 0,2 mol per liter. Nah, mol per liter itu diberi satuan molar, maka besaran larutan yang diperoleh adalah 0,2 molar. Contoh yang kedua, konsentrasi molal, yaitu molalitas yang dinotasikan dengan M kecil, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut. Diberikan contoh ada 250 gram atau seperempat kilogram air sebagai pelarut, terdapat 6 gram urea dengan mr 60. Maka molalitasnya dapat kita hitung dengan persamaan molalitas. Molalitas sama dengan gram per mr dikalikan 1 per kilogram atau dikalikan 1000 per massa pelarut dalam gram. Kita gunakan satuan kilo, maka menggunakan 1 per kilo, sehingga 6 dibagi 60 dikalikan 1 dibagi 0,5, maka hasilnya sama dengan 0,4 molal atau 0,4 M kecil. Jadi molal dilambangkan dengan M kecil. Kemudian contoh yang ketiga adalah contoh perhitungan konsentrasi fraksi mol. Fraksi mol yang dilambangkan dengan lambang huruf X besar. Fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut itu menyatakan perbandingan mol, yaitu N kecil, zat terlarut ataupun mol pelarut dengan mol total larutan, yaitu terlarut ditambah dengan pelarut. Jika kita ingin menentukan fraksi mol zat terlarut, maka sama dengan mol zat terlarut dibagi mol campuran, yaitu terlarut dan pelarutnya. Kalau kita ingin menentukan fraksi mol pelarut, maka molnya pelarut dibagi molnya campuran. Jumlah fraksi mol dalam suatu larutan itu selalu sama dengan 1, sehingga fraksi molnya terlarut ditambah fraksi molnya pelarut sama dengan 1. Apabila salah satu fraksi mol sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga untuk mencari fraksi mol yang satunya. Contohnya kalau ingin mencari fraksi mol terlarut, seandainya ini diketahui pelarutnya, maka fraksi mol terlarut sama dengan 1, yang pelarutnya dipindahkan, yaitu 1 dikurangi fraksi mol pelarutnya. Contoh soal, dalam suatu larutan terdapat 2 mol urea dan 8 mol air. Air sebagai pelarut, urea sebagai zat terlarut. Maka kalau kita ingin mencari fraksi molnya urea zat terlarut, sama dengan 2 dibagi 2 plus 8. 2 dibagi 10, 0,2. Kalau kita ingin mencari fraksi molnya pelarut atau air, maka molnya air 8 dibagi molnya campuran 2 plus 8, 10. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Sehingga kedua fraksi mol ini kalau dijumlahkan sama dengan 1, sesuai persamaan yang ketiga tadi. Artinya kalau ureanya sudah diketahui 0,2, maka mencari pelarut airnya bisa menggunakan 1 dikurangi 0,2 sama dengan nanti 0,8. Nah, setelah memahami tentang konsentrasi larutan tadi, mari kita masuk ke dalam sifat koligatif. Ada 4 sifat koligatif yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sifat tekanan uap jenuh. Jadi suatu zat cair itu selalu memiliki kecenderungan untuk berubah wujud atau fasa dari cair menjadi uap atau gas. Tentunya yang mengalami perubahan dominan adalah zat cair yang ada di permukaan. Nah, setelah zat cair itu berubah menjadi uap, digambarkan dalam
animasi ini berupa molekul-molekul ini yang bergerak naik ke atas ini, artinya zat cair tadi berubah menjadi uap. Nah, uap yang dihasilkan di permukaan zat cair tadi akan menimbulkan suatu tekanan. Nah, tekanan itu disebut dengan tekanan uap. Tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan berubah menjadi uap atau menjadi gas. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya pelarut atau cairan murni tadi jika ditambah dengan sejumlah zat. Diberikan contoh seperti ini. Ini air murni tadi ditambahkan sejumlah zat yang dimasukkan tadi. Ini ditambahkan sejumlah zat. Kemudian molekul air ini yang berubah menjadi uap ternyata jumlahnya menjadi sedikit. Yang tadi semua di permukaan ini hanya sebagian menjadi sedikit. Sehingga dengan ditambahkannya sejumlah partikel ke dalam suatu larutan, partikel ini yang ditambahkan ini tadi akan mempengaruhi menurunnya jumlah uap yang dihasilkan, sehingga tekanan uap yang dihasilkan akan mengalami perubahan, yaitu perubahannya menjadi lebih kecil atau menurun. Nah, tekanan uap itu dinotasikan dengan delta P. P itu pressure. Maka delta P adalah perubahan tekanan. Nah, karena perubahannya tadi menurun, maka disebut sifat penurunan tekanan uap jenuh. Perhatikan berikut ini, seorang ahli yang bernama Raoul itu mencoba untuk merumuskan apa yang menjadi pengamatannya, di mana Raoul merumuskan bahwa delta P atau penurunan tekanan uap jenuh tadi itu besarnya sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol terlarut. Jadi X terlarut itu adalah fraksi mol terlarut. Sedangkan tekanan uap jenuh larutan yang dihasilkan itu sama dengan tekanan uap jenuh murni dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Jadi X pelarut itu fraksi mol pelarut. Maka diturunkan dua persamaan ini tadi oleh Raoul. Diberikan contoh seperti ini. Tekanan uap jenuh larutan dari 60 gram zatnya belum diketahui apa, yaitu sebesar X, dengan dalam air 180 gram, MR-nya air 18, pada suhu tertentu adalah 100 mm Hg, mmHg, di mana mmHg ini adalah 100 mmHg ini adalah besaran tekanan uap larutan yang dihasilkan. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 110 mm Hg, yaitu 110 itu adalah tekanan uap pelarut murninya, maka ditanyakan hitunglah MR zat X. Maka dari massa zat 60 gram tadi kita bisa mencari molnya. Molnya yaitu 60 dibagi MR, MR-nya belum tahu. 60 per MR mol. Sedangkan molnya pelarut air sudah diketahui massanya 180, MR-nya air 18, maka jumlahnya 10 mol. Nah, gunakan persamaan rumus di atas, yaitu diketahui tekanan uap jenuh larutannya, P-nya, diketahui P0-nya tekanan uap jenuh pelarutnya, maka menggunakan rumus yang kedua, P sama dengan P0 dikalikan fraksi mol pelarut. Maka kita masukkan datanya, P larutan 100, P pelarut murninya 110, kemudian fraksi mol pelarutnya 10 dibagi 60 per MR ditambah 10. Maka ini dipindah ruas ke kiri, akan diperoleh persamaan seperti ini. Sehingga diperoleh 6000 dibagi MRX ditambah dengan 1000 sama dengan 1100. 1100 itu 110 kali 10. Kemudian dipindah ruas lagi, yang 1000 dipindah ruas ke kanan, sehingga menjadi 6000 dibagi MRX sama dengan 100. Nah, MRX-nya kita keluarkan, maka MRX dari persamaan ini didapatkan 60. Jadi diperoleh besarnya MR zat yang ditambahkan tadi itu sebesar 60. Contoh soal.
Sebanyak 34,2 gram gula, MR-nya diketahui 342, dilarutkan ke dalam 90 gram air, MR-nya diketahui 18. Jika tekanan uap jenuh air sama dengan 102 mm Hg, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dari data tadi bisa kita cari molnya gula sebesar 0,1 mol, molnya air sebesar 5 mol. Kemudian masukkan rumus yang pertama dari hukum Rolle tadi, delta P sama dengan P0 dikalikan fraksi mol terlarut. Delta P-nya kita cari, P0-nya dalam soal diketahui 102, fraksi molnya terlarut yaitu molnya gula 0,1, molnya campuran 5,1, maka diperoleh besaran penurunan tekanan uap jenuhnya 2 mm Hg. Nah, demikian penerapan konsep konsentrasi terhadap perhitungan penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan. Bapak harap kalian bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan ini. Kemudian kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Zat itu ada 3 fasa, ada fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Maka posisi cairan tadi, larutan ini kita posisikan di fasa cair. Maka cairan atau zat cair itu punya potensi untuk bisa berubah menjadi gas dan juga bisa berubah menjadi padat. Zat cair untuk berubah menjadi gas tentunya dia harus melewati proses mendidih. Sehingga titik B di sini ini adalah titik didih. Jadi suatu zat itu mendidih di titik B. Kemudian suatu zat cair untuk bisa menjadi padat dia harus melalui fasa membeku, maka C ini disebut titik beku. Nah, diagram ini adalah diagram tekanan yang ke atas dan diagram suhu yang ke arah horizontal. Maka kalau kita ingin menentukan besar titik didih dan titik bekunya, maka dari titik B mendidih tadi kita tarik garis ke bawah memotong garis horizontal, sumbu horizontal akan diperoleh titik B1. Titik B1 yang dalam gambar ini itu disebut dengan titik didihnya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui besaran titik bekunya, maka titik C tadi ditarik garis ke bawah memotong garis sumbu horizontal di titik C1. Maka titik C1 disebut dengan titik beku air. Bagaimana jika suatu zat cair tadi ditambah dengan sejumlah zat? Tentunya akan ada pengaruh terhadap titik didihnya dan titik bekunya. Mari kita lihat diagram berikut. Diagram yang kedua adalah pengaruh penambahan sejumlah zat terhadap titik didih dan titik bekunya. Nah, data percobaan menunjukkan bahwa jika zat cair tadi ditambah sejumlah zat yang mula-mula titik didihnya di titik B, maka dia akan bergeser ke kanan di titik Q, sehingga nanti B1 ini bergeser naik ke kanan ke arah Q1. Nah, bertambahnya B1 ke Q1 ini disebut dengan kenaikan titik didih yang dinotasikan dengan lambang TB. T-nya temperatur, B-nya adalah boiling, artinya ini temperatur atau suhu mendidih. Sedangkan yang kedua adalah titik C tadi, titik bekunya pelarut murni, setelah ditambah zat ternyata bergeser ke kiri, ke titik R. Maka jika ditarik ke bawah, perubahan dari C1 ke R1 di sini adalah perubahan suhu, karena ke kiri maka berubahnya adalah menurun, suhunya menjadi turun. Maka C1 ke R1 ini disebut dengan penurunan titik beku. Titik beku dilambangkan dengan TF. TF yaitu T-nya temperatur, suhu, F-nya itu frost.
freeze atau freezer, membeku, sehingga TF adalah titik beku. Bagaimana perhitungan ini bisa kita terapkan di dalam kita menganalisis atau memperkirakan, menghitung berapa sih kenaikannya, berapa sih penurunannya. Maka perhatikan persamaan berikut ini. Makin besar molalitas larutan, makin tinggi kenaikan titik didih larutan, dan makin tinggi pula penurunan titik beku larutan. Ternyata kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku itu sangat dipengaruhi oleh jumlah zat. Nah, jumlah zat di sini yaitu dituliskan dalam bentuk konsentrasi molalitas M kecil. Yang tadi sudah kita pelajari, molalitas itu sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per P massa pelarut dalam gram, atau persamaan yang kedua, molalitas sama dengan gram per mr dikalikan 1 per P, P-nya dalam kilo. Kalau 1000 per P, P-nya dalam gram, kalau 1 per P, P-nya dalam kilogram. Sehingga besarannya kenaikan titik didih itu sebanding, ekuivalen dengan molalitasnya. Maka dituliskan delta TB sama dengan KB dikalikan molalitas. KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih, M kecilnya adalah molalitas. Nah, sama dengan penurunan titik bekunya. Penurunan titik beku juga besarnya sebanding atau ekuivalen dengan jumlah zatnya, molalitasnya. Maka dituliskan delta TF sama dengan KF dikalikan molalitas. Sehingga kalau kita ingin mencari titik didih larutan, maka sama dengan titik didih pelarut murni ditambahkan dengan kenaikan titik didihnya. Kalau kita ingin mencari titik beku suatu larutan, maka dapat diperoleh dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya atau delta TF-nya. Nah, demikian rumusan yang bisa diperoleh dari diagram perubahan tadi, pengaruh penambahan sejumlah zat terhadap kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambaran animasi. Ada sejumlah pelarut air ditambah dengan sejumlah zat urea. Nah, urea yang dipakai di sini adalah urea 1 molalitas. Keduanya kita masukkan ke dalam pendingin. Nah, di sini menggunakan es batu yang dicampur dengan garam sehingga suhunya bisa mencapai minus 5 minus 10 derajat. Nah, setelah kedua zat yaitu air murni dan larutan urea dimasukkan, ternyata ada selisih perbedaan titik bekunya. Titik beku urea di sini itu diperoleh negatif 1,6 derajat Celcius. Artinya dari air murni titik bekunya 0 derajat menjadi turun menjadi minus 1,6 derajat Celcius. Artinya ada penurunan suhu. Jadi coba perhatikan gambar di sini, tabel diberikan gambaran tabel. Nah, di sini di bagian bawah tabung yang kiri ini ada grafik diberikan suhunya minus 1,8 derajat Celcius. Ada penurunan. Nah, penurunan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penambahan sejumlah urea ke dalam suatu pelarut murni air tadi. Nah, dari animasi ini Bapak harap dapat memberikan gambaran dalam memahami mengapa kok titik beku suatu zat itu menjadi turun dan titik didih suatu zat cair menjadi naik apabila ditambah dengan sejumlah zat. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 68,4 gram gula, MR-nya diketahui 342, dalam 500 gram air atau setengah kilo pelarut air. Jika KB diketahui 0,52 derajat Celcius
per mol dan kenaikan titik bekunya diketahui 1,85 derajat Celcius per mol, maka kita bisa menghitung berapa besaran kenaikan titik didihnya, penurunan titik bekunya. Nah, sebelum masuk ke dua rumus kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, kita cari dulu molalitas larutan yang dihasilkan. Molalitas rumusnya tadi adalah gram per mr dikalikan 1 per kilogram. Di sini 500 gram itu dirubah menjadi kilo, menjadi setengah atau 0,5. 68,4 dibagi 342 dibagi 0,5, maka diperoleh molalitasnya sebesar 0,4 molal atau M kecil. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan kenaikan titik didih, delta TB sama dengan M kali KB, molalitasnya 0,4, KB-nya dari soal sudah diketahui, yaitu di 0,2, maka diperoleh kenaikan titik didihnya sebesar 0,208. Kalau ditanyakan titik didih larutan yang dihasilkan, maka tinggal menambahkan kenaikannya tadi. Nah, karena air itu titik didihnya adalah 100 derajat, maka titik didih larutan yang dihasilkan 100 ditambah 0,208 sama dengan 100,208 derajat Celcius, hingga ada kenaikan dibanding dengan pelarut murninya. Sebaliknya untuk penurunan titik bekunya, sama dengan delta TF sama dengan M kali KF, molalitasnya 0,4, KF-nya 1,85 dari soal, maka diperoleh penurunannya sebesar 0,74. Maka titik bekunya menjadi 0 dikurangi 0,74 sama dengan min. Di sini harusnya ada tanda minus 0,74 derajat Celcius. Nah, 0 derajat itu dari mana? Dari titik beku air murni. Itu sudah tetapan besarannya 0 derajat Celcius. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perubahan yang keempat atau sifat yang keempat dari sifat koligatif larutan. Perhatikan gambar animasi di sini. Di sini ada dua larutan atau dua zat cair. Yang di dalam gelas besar, beaker glass, itu adalah air murni, sedangkan yang di dalam testel atau tabung corong ini adalah larutan gula. Nah, supaya larutan gula ini tidak tumpah campur jadi satu dengan air murni, maka di bagian bawah dari testel corong ini diberi selaput yang disebut dengan selaput semi permeable. Selaput ini hanya bisa dilalui oleh partikel-partikel ukuran tertentu. Nah, setelah tabung testel tadi itu dimasukkan ke dalam pelarut murni air, ternyata ada pergeseran, yaitu yang terjadi adalah air yang di dalam gelas yang besar ini akan masuk ke dalam larutan gula, sehingga permukaan larutan gula di sini akan mengalami kenaikan. Nah, di sini akan mengalami kenaikan karena masuknya cairan ke dalam larutan gula melalui selaput semi permeable. Nah, proses berpindahnya molekul air atau pelarut tadi dari gelas kimia ke dalam corong tistel melalui selaput semi permeable itu disebut dengan proses osmosis atau osmotik. Nah, proses osmosis yang terjadi ini bisa dihentikan, yaitu osmosis dapat dihentikan apabila pada permukaan larutan gula dalam corong tistel diberikan suatu tekanan. Nah, jadi di permukaan corong ini, yang pipa yang terbuka ini diberikan tekanan, maka akan bisa menghentikan proses osmotik. Nah, tekanan ini disebut dengan tekanan osmotik. Nah, besarnya tekanan osmotik larutan telah diselidiki oleh Van Hoff yang dinyatakan dengan rumus P sama dengan M kali R kali T. P ini lambang tekanan osmotik, kemudian satuannya adalah atmosfer, ini satuan tekanan. Kalau di kimia, tekanan itu yang digunakan adalah atmosfer dan sentimeter atau milimeter Hg.
Tapi kalau di dalam fisika tekanan itu banyak satuan yang digunakan, ada Pascal dan lain-lain. Tapi kalau di kimia yang kita gunakan adalah atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu setara dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. M besar adalah lambang molaritas konsentrasi, yaitu mol per liter. R itu merupakan konstanta gas, besarannya 0,08205 liter atmosfer per mol derajat Kelvin, dan suhu T besar adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Maka kalau Indonesia menggunakan Celsius, itu harus dirubah dulu ke Kelvin dengan ditambah 273. Perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 18 gram glukosa, MR-nya diketahui 180, dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 500 ml 0,5 liter atau setengah liter. Jika suhu percobaan diketahui 27 derajat Celcius, maka tentukan tekanan osmotik larutan. Konsentrasinya kita cari, 8 gram 18 dibagi MR 180 dibagi dengan liter 0,5 liter, maka besaran konsentrasinya 0,2 mol per liter. Suhunya dari 27 derajat dirubah ke Kelvin dengan cara ditambah 273, sehingga 27 ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Maka besarnya tekanan osmotik P sama dengan MRT 0,2 dikalikan 0,08205 dikalikan dengan 300, itu besarannya sama dengan 4,923 atmosfer. Sehingga 18 gram glukosa jika ditambahkan ke dalam air yang volumenya 500 ml pada suhu 27 derajat itu akan menghasilkan tekanan osmotik sebesar 4,923 atmosfer. Nah, perhatikan untuk tekanan osmotik. Dua larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama itu disebut dengan istilah larutan isotonik. Iso itu sama, tonik tekanan, sehingga isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan yang sama. Jika salah satu larutan mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain, maka disebut dengan hipotonik. Hipo itu rendah, tonik tekanan, jadi tekanannya lebih rendah. Dan sebaliknya, jika tekanannya lebih tinggi, maka disebut dengan hipertonik. Hiper itu di atas, tonik tekanan, maka tekanannya lebih tinggi. Nah, kalau tekanan itu kita bicara dengan tekanan darah, maka disebut dengan tensi, sehingga orang yang menderita darah tinggi itu sering disebut dengan hipertensi, jadi tekanannya tinggi. Dan orang yang mengalami tekanan darah rendah disebut dengan hipotensi, jadi toniknya diganti dengan tensi, karena tonik ini itu khusus untuk tekanan pada larutan. Osmotik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Apa sih sebetulnya manfaat kita mempelajari sifat osmotik dari suatu larutan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam dunia kesehatan, maka manfaat dari tekanan osmotik yaitu pada penggunaan cairan infus. Nah, cairan infus itu harus isotonik dengan tekanan darah. Nah, karena kalau tidak isotonik maka akan menimbulkan suatu persoalan. Jadi seseorang yang diinfus itu kalau infusnya tekanannya lebih rendah dari darah kita, maka bukan cairan infusnya yang masuk ke dalam tubuh, tetapi darahnya yang keluar ke dalam kantong infus, sehingga akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebaliknya, jika tekanan di dalam cairan infus itu lebih tinggi, maka di saat cairan infus itu masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, maka akan terasa sangat sakit. Nah, seperti contohnya kalau
memasukkan obat melalui sepet suntik melalui jalur infus. Di saat sepet itu ditekan dengan tekanan yang lebih besar dari tekanan darah, dipaksakan masuk, maka akan terasa sangat sakit sekali. Nah, untuk menghindari rasa nyeri sakit itu, maka cairan infus harus dibuat isotonik dengan darah. Nah, bagaimana? Anak-anak ada gambaran penggunaan sifat koligatif tadi. Nah, yang berikutnya adalah sifat osmotik balik atau yang disebut dengan reverse osmosis. Nah, osmosis balik dapat terjadi apabila gaya atau tekanan yang diberikan di atas permukaan larutan melebihi tekanan osmotik larutan, sehingga partikel pelarut bergerak dari larutan ke air. Proses ini dapat digunakan untuk memperoleh air bersih dari air laut atau air kali. Nah, ini diberikan gambaran di sini ada dua tabung yang diberi sekat dengan selaput semi permeable. Maka di sini yang di sebelah kiri adalah solvent. Solvent itu pelarut, sedangkan yang di sebelah kanan ini solut atau larutan. Maka jika di sini ditaruh pemisah yaitu selaput semi permeable, maka secara spontan pelarut ini akan pindah ke dalam larutan, akan bergeser ke sini, sehingga nanti permukaan pelarutnya turun, permukaan larutannya naik, sehingga diperoleh grafik yang kedua, data yang kedua yang di tengah ini, sehingga volumenya pelarutnya lebih rendah, volume larutannya menjadi lebih tinggi. Nah, proses berpindahnya dari pelarut ke larutan ini tadi disebut dengan proses osmotik. Nah, proses ini bisa dihentikan supaya ini tidak terus pindah ke dalam larutan, maka harus dikenakan suatu perlakuan. Perhatikan gambar yang ketiga ini. Di sebelah kanan di atas diberi perlakuan, yaitu diberikan tekanan. Nah, di saat ini diberikan tekanan, maka proses ini tadi terhenti, ditahan oleh ini tekanan tadi. Nah, tekanan ini disebut tekanan osmotik. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu di bagian gambar yang di bawah ini. Ini adalah proses memperoleh air bersih atau air murni dari larutan garam. Ini ada tabung yang bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri itu ada larutan atau air laut. Kemudian di sini ada selaput semi permeable, yaitu kalau ini tanpa diberikan tekanan, maka air yang di kanan akan berpindah ke kiri. Padahal yang kita harapkan memperoleh air murni dari air laut. Maka di sini harus dilakukan reverse osmotic, yaitu osmosis terbalik. Diberi tekanan, kemudian karena ini ditekan, maka air dalam larutan garam akan berpindah ke tabung yang sebelah kanan. Nah, nanti yang sebelah kiri akan tertinggal garamnya. Nah, tabung yang kanan ini kita bisa pisahkan dengan membuka keran, maka diperoleh air murni atau air tawar, air bersih. Nah, air yang diperoleh tadi itu bisa disalurkan untuk kegiatan sehari-hari, mencuci dan sebagainya, kemudian untuk memasak, minum dan sebagainya, dan ini bisa membantu kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya kalau di negara kita, di Indonesia, tentu proses ini tidaklah akrab, tidaklah banyak kita kenal, karena di Indonesia itu sangat mudah mendapatkan air bersih atau air tawar, air tanah. Tapi coba perhatikan, kalau kita sedang ada dalam perjalanan di atas kapal laut. Nah, kapal yang besar, kapal-kapal besar, baik itu kapal pesiar atau kapal dalam perusahaan-perusahaan yang bekerja di tengah laut, di penghilangan dan sebagainya, maka kapal ini akan bertahan di tengah laut bukan hanya dalam 1-2 hari, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bisa dalam hitungan tahun. Nah, kita bayangkan kalau 1 tahun di tengah laut,
Ya, tentunya kalau membawa bekal air tawar dari daratan tentunya akan sangat banyak dan sangat berat sekali, dan itu berisiko untuk kecelakaan di tengah laut. Maka untuk menghindari itu lebih efisien digunakan proses reverse osmotic, yaitu seperti diagram ini tadi. Jadi air laut diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang kiri, kemudian ditekan dengan tekanan osmotik tadi melalui membran, melalui semi permeable tadi, maka yang di sebelah kanannya akan keluar air tawar, air bersih, air murni, sehingga bisa dikonsumsi untuk kebutuhan di atas kapal. Nah, kita juga tahu saudara kita yang ada di Timur Tengah, misalkan di Saudi Arabia, itu mencari air lebih sulit daripada mencari minyak, sehingga kalau menggali tanah, mengebor tanah, tentu yang diperoleh minyak, tapi untuk mendapatkan air itu sangat sulit. Maka saudara kita, pemerintahan Saudi Arabia itu akan melakukan merubah atau memproses air laut menjadi air tawar, yaitu dengan cara reverse osmotic tadi, yaitu air laut diambil, dimasukkan dalam tanker yang tabung yang sebelah kiri, kemudian dilakukan tekanan dan pindah ke tabung kanan. Ini diperoleh air yang bisa untuk melayani atau kebutuhan masyarakat di negeri Arab sana. Nah, demikianlah anak-anak tentang sifat-sifat koligatif, baik itu penurunan tekanan uap jenuh delta P, baik itu kenaikan titik didih delta TB, baik itu penurunan titik beku delta TF, dan tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Bapak harap ini bisa memberikan gambaran, dan nanti Bapak harap kalian juga browsing materi baik dari internet maupun dari offline, yaitu dari buku-buku pelajaran. Silahkan dibuka, diakses untuk menambah pemahaman tentang sifat koligatif larutan. Dan Bapak harap kalian juga bisa menerapkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak selain yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan dicari informasi-informasi dari Google, cari di sana manfaat sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Nah, di akhir acara nanti, di akhir pembelajaran ini, nanti akan Bapak share tagihan tugas yang dikerjakan dan bisa dikumpulkan untuk minggu depan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita telah belajar sifat koligatif larutan untuk zat-zat non-elektrolit. Di pertemuan 2 minggu lagi nanti kita akan belajar tentang sifat koligatif zat-zat elektrolit. Demikian anak-anak, harapan Bapak ini bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, tetap jaga jarak, baik social distancing maupun physical distancing di masa pandemi COVID ini. Jaga kebersihan, jaga pola hidup yang benar, nutrisi yang baik sehingga kondisi kesehatannya tetap terjaga. Baik, sampai di sini dulu. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati.